Ya pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata di Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sudah sempat ngobrol tadi seputar desa wisata Kampung Santan, yang kalau kita lanjutkan lagi obrolan kita kali ini, tadi juga Bu Titi sempat menyampaikan bahwa ternyata ini walaupun judulnya desa wisata, standarnya harus standar internasional. Wah, Mas Dayat, ini bagaimana kira-kira menjadi sebuah tantangan atau mungkin saat ini juga sudah mulai dikembangkan Mas, dalam artian dari persiapan sumber daya manusianya, fasilitasnya yang ada, sejauh ini seperti apa Mas Dayat? Ya, sebenarnya kami berangkat dari industri kerajinannya, otomatis wisatawan yang datang itu kan berangkat dari turis-turis ya, wisata asing yang datang di kampung kami. Jadi baik sarana prasarana yang ada itu mau tidak mau harus kita siapkan sesuai dengan yang mereka kehendaki. Wah, nggak mau seperti yang disampaikan Putri tadi, kita menyiapkan homestay-nya, tentu yang kita rujuk awal itu bukan kamarnya, tapi ada kamar mandi ya Putri. Nah, itu menjadi objek nilai vital yang utama kan di kamar mandi. Nah, itu sesuai walaupun standar yang kita terapkan itu sesuai standar yang sudah ada di pemerintahan, seperti itu. Nah, akhirnya dengan ini otomatis menjadi tantangan kami terkait dengan kondisi saat ini, apalagi kondisi saat ini adalah pandemi ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi di lingkungan baru seperti itu Mbak Arina. Akhirnya hal inilah kita mau tidak mau, karena kita berangkat dari wisata edukasi, life scale, dan itu saat ini adalah kita pengembangannya melalui itu kita digital marketing penjualannya, akhirnya saat ini kita kembangkan di wisata kulinernya, dan otomatis di sisi lain adalah kita pembatasan atau sesuai dengan kapasitas yang ada seperti yang sudah disampaikan Bu Titi tadi. Akhirnya di kapasitas yang ada itu bagaimanapun kita kemas jumlah kunjungan yang ada di situ, yang makan di tempat maupun dibawa pulang harusnya sesuai dengan protokol dan itu sesuai dengan standar, karena itu lingkupnya kita adalah menuju go internasional. Mau tidak mau kita meladeni menyiapkan fasilitas yang insya Allah kita siapkan untuk mendatangkan nanti wisatawan kelas asing internasional seperti itu. Baiklah, artinya juga saat ini masih terus dilakukan upaya untuk menuju ke kelas internasional tadi ya Mas ya. Betul. Termasuk juga walaupun sudah pasti sudah berjalan, tapi terus dikembangkan untuk saat ini. Nah Pak Danang, artinya kan ketika kita berbicara soal fasilitas kemudian upaya menerapkan standar-standar internasional dalam desa wisata, ini kan pasti akan ada tantangan-tantangan, dalam artian juga perlu dilakukan berbagai macam upaya untuk bisa mencapai titik tersebut. Dari pemerintah Pak Danang, kira-kira bisa memberikan dukungan sejauh apa sih Pak Danang untuk pengembangan dari desa wisata, terlebih mungkin untuk desa wisata Kampung Santan ini Pak Danang? Jadi kalau lihat potensinya, pemerintah itu punya banyak sekali program kegiatan. Contohnya nanti terkait dengan pelatihan. Pelatihan itu macam-macam, pelatihan baik itu SDM, secara bagaimana pengelolaan, bagaimana manajemennya. Nah yang lebih penting adalah kita harapkan nanti mendapat pelatihan untuk digital marketing. Jadi digital marketing itu sebenarnya memang kalau ini sudah siap, saya lihat tadi kalau internasional itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Nanti internasional apakah siap dengan makanan spaghetti, steak dan lain-lain itu PR tersendiri. Tetapi kalau itu bicara tradisional ya jangan telo dan kacang godok terus gitu ya. Tetap harus ada ini ya Pak ya. Harus ada ini kombinasi. Saya kira itu relatif itu bisa segera diinventarisir kebutuhan untuk wisatawan internasional ya. Tetapi yang mungkin saya berharap teman-teman bisa mendapat program dari pemerintah terkait bagaimana mengundang selebgram ke Santan, bagaimana melihat bagaimana tempat Santan ini bisa menjadi untuk syuting film, untuk sinetron. Bagaimana mendatangkan ikon-ikon yang itu nasional, kalau bisa sih internasional juga. Nah saya kira itu butuh juga satu pelatihan, butuh satu trik sehingga ikon Santan ini kelasnya tidak hanya bicara kabupaten, provinsi, nasional juga bisa internasional. Nah saya kira ini situasi yang sangat memungkinkan karena ini bicara pandemi, kita social distancing dan prokesnya, sehingga pembenahan manajemen dan digital marketing harus segera dilakukan. Nah saya kira ini nanti bisa komunikasi dengan Bu Titi, nanti kalau kesulitan anggaran ke kami itu bagaimana digital marketing ini bisa menjadi satu produk atau satu perilaku masyarakat untuk memasarkan apa yang ada di
DIY, Ya. khususnya di internasional. Oke. Nah, bagaimana ngundang selebgram sebenarnya juga nanti apakah difasilitasi tiket pesawatnya atau Ya. nah saya kira ini satu pemikiran yang itu nanti pemerintah bisanya supportingnya di mana? Karena pemerintah sifatnya stimulus, Mbak. Oke. Nggak bisa semuanya. Ya. Tapi ini idenya seperti apa, konsepnya seperti apa, nanti pemerintah akan mensupport di sisi apa. Oke, artinya juga ide tersebut, konsep tersebut harus lahir dari masyarakat sendiri ya Pak ya. Betul. Tinggal bagaimana pemerintah nanti bisa ambil bagian di dalamnya untuk mendukung upaya tersebut. Siap. Baik, terima kasih Pak Danang. Bu Titi, artinya tadi kalau kita melihat dari pemerintah juga terus mendukung, desa wisata juga terus melakukan inovasi. Dari Dinas Pariwisata sendiri Bu Titi, apakah ada mungkin program khusus atau mungkin juga rencana ke depannya terlebih menanggapi digital marketing tadi Bu? Ini kan juga menjadi satu hal yang saat ini semakin dekat dengan adanya kondisi pandemi. Semuanya serba digital ya Bu ya. Promosi serba digital, kemudian juga bagaimana kita membangun engagement dengan masyarakat itu lebih ke melalui digitalisasi. Ada nggak Bu mungkin program khusus atau mungkin upaya dari pemerintah untuk bisa lebih mendekatkan digitalisasi ini kepada masyarakat khususnya para pelaku wisata di Yogyakarta? Ya, terima kasih Mbak Arin. Jadi memang program ini di saat pandemi ini memang banyak sekali juga kita program-program ini kita pusatkan, kita push ke SDM-nya dulu. Ya SDM nanti akan kita latih. Latih itu macam-macam, tadi ada ada 7 ya, ada 7 yang harus kita latih itu untuk berstandar internasional. Bahkan kalau kita melihat dari standar internasional itu sebetulnya ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh desa wisata. Kemudian di dalam 8 kriteria itu ada 24 sub kriteria yang harus dipenuhi. Nah inilah makanya program Dinas Pariwisata yang sekarang ini adalah pendampingan. Pendampingan itu bagaimana kita mendampingi desa-desa wisata itu untuk nanti memenuhi 8 kriteria internasional itu. Kemudian sekarang ini program pusat dari Kementerian Pariwisata kita adakan award untuk desa wisata. Baiklah. Nah, ini tidak hanya Kementerian Pariwisata tetapi juga BCA juga mengadakan award. Nah, ini kita dorong. Makanya kita pilih nanti ada beberapa, ini sudah ada beberapa desa wisata yang sudah mendaftar ke tingkat award. Tapi begini Mbak Arin, bukan kita itu mengikuti itu terus nanti hadiahnya tidak. Tetapi karena kita ingin melihat, kita itu sudah memenuhi standar internasional tidak. Kalau nanti menang, itu berarti kita itu bonus. Bonus. Tapi paling tidak kita kompetensi kita sudah sejauh mana. Mengukur seperti sejauh mana Bu ya? Mengukur kemampuan kita itu sudah sejauh mana. Kemudian nantinya dari desa wisata ini kita sudah klasifikasikan, nanti ada sertifikasi Mbak. Jadi sertifikasi itu nanti untuk membuat desa ini loh sudah berstandar internasional, sudah mengantongi sertifikasi. Sertifikasi ini juga nantinya akan berat. Karena apa? Pertama dia harus memenuhi standar yang internasional itu tadi. Kemudian yang memenuhi 7 kriteria tadi, yang ada homestay, toilet, nah itu bagaimana? Tapi semuanya itu adalah muatan lokal semua. Jadi di desa kayak Santan ini, dia sudah mempunyai brand. Brandnya apa? Kelapa itu tadi. Ikonnya tadi ya Bu ya. Kelapa ini bisa menjadi ikonnya. Kelapa bisa untuk dari mulai daunnya, batangnya, terus buahnya, semuanya itu dikelola oleh kampung sana. Nah ini bisa menjadikan brand yang nantinya bisa memenuhi ke standar. Kemudian mengikuti nanti sertifikasi desa wisata. Baik nanti. Artinya juga pemerintah terus ini ya Bu ya, melahirkan program-program dengan tujuan tadi mungkin kali ini persaingan yang dibangun adalah persaingan sehat ya Bu ya. Bagaimana desa wisata ini bisa terus menggali potensi, kemudian juga dalam artian bersaing untuk maju bersama, bukan untuk
aku lebih bagus atau bagaimana, tapi untuk maju bersama. Bagaimana mengukur kemampuan melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah juga. Nah, bagaimana Mas Dayat ini, apakah dari Mas Dayat sendiri juga yang menjadi bagian dari Pokdarwis Desa Wisata Kampung Santan? Betul. Artinya kan ini selain tadi digitalisasi, pengelolaan SDM ini juga menjadi salah satu PR ya Mas ya. Ada nggak Mas Dayat yang menjadi mungkin kendala atau kesulitan ketika mengajak yuk kita bareng-bareng bangun desa ini, kita bareng-bareng untuk berkembang bersama? Ada nggak Mas Dayat yang menjadi kendala selama ini? Ya, terkait dengan SDM yang kita bicarakan ya Bu Titi, Pak Danang, Mbak Arin, terinnya untuk saat ini untuk SDM sendiri yang ada di Kampung Santan, kami ucapkan terima kasih karena dari pemerintah sebenarnya kita sudah dilatih untuk pemberdayaan SDM-nya, baik itu tata kelola destinasi wisatanya, terus kemudian tata kelola dari pengembangan SDM yang ada di situ, terus kemudian yang paling penting adalah pelatihan terkait tentang pemandu wisata. Nah, pemandu wisata yang kita angkat itu, yang kita berdayakan oleh anak-anak muda, pemuda dari kami. Nah, itu difasilitasi oleh Dinas Pariwisata waktu itu untuk pelatihan, dan pelatihan tersebut langsung bersertifikat Mbak ini. Dari HPI juga apalagi itu. Nah, akhirnya kan sertifikat itu bisa digunakan untuk kita karena sudah mempunyai sertifikat sebagai pemandu wisata, akhirnya sertifikat itu bisa kita gunakan lokal di Kampung Santan tersebut maupun ikut ke daerah yang lain seperti itu. Nah, kaitannya dengan kendala-kendala yang ada sebenarnya saat ini memang di warga atau SDM itu memang ada dimanapun di wisata mesti ada. Apalagi yang paling kendala untuk bagi kami adalah warga yang sifatnya apatis terhadap desa wisata. Tidak peduli ya Mas ya. Seperti itu. Karena bagaimana kita akan mengolah seperti itu, akhirnya peran pemerintah lah yang di sini kami perlukan. Baik itu sebagai penyambung komunikasi atau seperti apa nanti yang bagi warga yang apatis tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan dari kami, dari pengurus Pokdarwis itu, kita rangkul warga yang apatis itu, tidak peduli sama sekali dengan kegiatan wisata itu. Padahal sudah menghasilkan. Nah, seperti itu. Apakah tidak melihat hasil yang sudah kita capai, tapi kenapa masih seperti itu? Nah, sebenarnya hal itu sudah kita antisipasi, sudah kita ajak rembuk bersama. Ternyata sepele. Bahasa Jawa nih dari kami itu orang no tembungi kok Pak. Nah, seperti itulah. Ternyata kan hal sepele. Nah, disitulah itu yang menjadi PR tersebut. Karena di bahasa Jawa itu ternyata tembungnya itu, atau dalam hal ini adalah kita ajak. Nah, itu kan sangat penting. Nah, dirangkul ya Mas berarti. Betul sekali. Nah, itulah satu kendala yang mungkin nanti ke depannya peran serta dari pemerintah, baik itu dari Dinas Pariwisata, dari Komisi B, dalam hal ini dari Dinas DPRD Provinsi Daerah Istimewa yang menggeluti di bidang pariwisata. Kaitannya dengan ini nanti bagaimana kita dilakukan lagi pengembangan kapasitas Bu, kapasitas SDM yang ada di kampung kami. Terutama nanti baik itu pengelola maupun dengan regenerasi yang baru Bu. Otomatis regenerasi yang baru itu tidak mungkin hanya kita obrolin ilmuku dulu seperti ini yang kita dapat, tapi kan kalau itu sudah lewat dari jajaran pemerintahan atau dalam hal ini Dinas Pariwisata kan lebih mongkok, lebih bombong seperti itu. Lebih mongkok, lebih bombong ya Mas ya. Baik, tapi berarti yang menjadi salah satu PR adalah bagaimana bisa merangkul masyarakat untuk bersama-sama untuk mau maju berkembang ya Mas ya. Betul, ya. Nanti kita akan diskusikan lagi bagaimana kita bisa merangkul, bagaimana kita bisa jawel ya kalau bahasa Jawanya ya, yang belum tergerak hatinya untuk bisa maju berkembang bersama. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.